Nggak akan ada yang selamat selama semuanya selamat. Jadi nggak akan ada yang selamat selama seluruh wilayah ini bebas dari polusi ini. Udara. Semua solusi harus diambil, nggak usah tunjuk-tunjukkan ini salah siapa duluan. Jadi WFH itu dengan catatan yang dikasih WFH itu nggak kemana-mana, nggak menggunakan transportnya. Jadi itu akan mengurangi Polusi udara kan lagi ini banget lah ya, parah nih, gue belakangan ini batuk-batuk terus. Jadi kita hari ini mau membahas tentang polusi udara. Gue lagi ngundang satu orang teman gue yang dari dulu gue sering banget ngobrol soal lingkungan sama dia. Jadi kalau urusan lingkungan-lingkungan ini cukup bisa dipercaya lah omongannya. Dan namanya serem. Dari dulu tuh ketika gue baca nama dia, waduh. Mikhail Gorbachev, Dom lagi belakang, gila gak lu? Namanya tuh udah 3 nama, serem, ada Gorbachevnya. Untung panggilan lu Gorber ya bro. Jadi kayak masih keren-keren gitu. Rambut keriting lagi. yang asli namanya Gorbi panggilannya. Oh gitu. Tapi nama lo Gorbachev, yang penting kaos Jokowisma. PSI kan. PSI, ya. 15-nya tuh, is-nya tuh 15. Nomor urut partai. Siap. Gimana bro? Ngerokok nggak tadi, Sen? Secara ini kan kita ngerokok ya setiap hari jadinya kan, karena polusi sekarang bener, ini kan. bener, parah banget gila. Gue belakangan ini batuk-batuk terus-terusan. Dan teman-teman gue juga pada batuk-batuk. Gue kemarin ngeliat Bu Sri Mulyani juga pas lagi RDP kena ISPA segala macem. Sebenarnya apa sih penyebab utama polusi di Jakarta? Kan orang berdebat gitu, kendaraan atau emang pembangkit listrik atau emang ya udah kayak mix antara semuanya aja gitu. Yang terakhir Sam, jadi penyebab polusi udara ini kalau gue menggolongkannya 3 ya. Ada penyebab alam ini El Nino, dan itu nggak bisa kita apa-apain karena akan ada kemarau, dan jadi kita nggak punya jasa lingkungan, hujan itu nggak bisa gitu ya. Untuk kalau bahasa teman-teman lingkungan tuh flash out. Jadi kalau hujan itu polusi itu sekalian dibersihkan lah gitu ya, dibersihkan. Yang kedua penyebab sistemik. Nah ini mungkin yang menarik buat lo. Penyebab sistemik adalah penyebab yang kita nggak bisa sebagai warga sipil gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena tadi misalnya pembangkit listrik gitu ya, industri itu kan penyebab-penyebab kendaraan misalnya gitu ya, yang memang butuh intervensi dari pemegang kekuasaan lah gitu kan. Dan yang ketiga ada penyebab-penyebab yang memang minor ya, tapi kalau digabungin jadi lumayan banyak tuh. Misalnya pembakaran sampah, kita masih sering banget bakar sampah ya. Jadi warga-warga kita tuh masih sering banget membakar sampah. Terus domestik rumah tangga gitu-gitu ya, itu juga penyebab tuh. Jadi ada penyebab yang bisa sebenarnya kita kurangin dengan kekuatan ya masyarakat bersatu, netizen bersatu gitu ya. Kita bareng-bareng, ayo kita nggak boleh bakar sampah selama bulan ini misalnya gitu ya. Nah itu bisa tuh. Tapi 3 ini terangkai, karena ini kita bicara alam itu nggak bisa kita sektorin, nggak bisa kita administrasiin. Oh ini asap dari Jakarta, nggak bisa. Itu ada Jabodetabek tuh jadi satu gitu ya, transboundary. Nah itu yang menyebabkan polusi ini jadi ribet lah gitu. Jadi ribet, jadi benang kusut lagi. Iya, emang karena terlalu banyak persoalan jadi satu, sekarang ini kayak puncak dari persoalannya gitu kan, bisa dibilang gitu. Tapi menurut lo ada short term solution gak sih untuk kita ini kan kayak kita literally ngehirup racun basically. Ya. Apa short term solution dari persoalan ini gitu? Dan hujan juga kayak nggak datang-datang juga. Ya sebenarnya kalau dilihat dari 3 tadi ya, yang masih bisa kita mainkan, alam jelas nggak mungkin gitu ya. Meskipun kemarin katanya ada hujan yang dipanggil oleh seseorang pakai pawang gitu ya, tapi gua nggak terlalu percaya itu. Jadi gue lebih percaya solusi sistemik gitu ya, mencoba mengatasi gitu ya. Meskipun jatuhnya jadi aneh-aneh kayak misalnya nyiramin jalanan, tapi memang ada debu-debu jalanan tuh, gue lupa kalau nggak salah ada sekitar 4 sampai berapa persen memang debu yang ada di jalanan itu sendiri gitu ya, atau galian segala macam. Jadi sebenarnya solusi sistemik ini masih bisa ditempuh oleh ya para pemangku pemimpin lah, pemimpin daerah, pemimpin nasional, siapapun yang punya tupoksi untuk mainin ini bisa dia, penegakan hukum misalnya. Terus masyarakat, kalau misalnya kita bisa membuat masyarakat bergerak. Gue selalu mencontohkan dengan 2 contoh ini ya. Kayak COVID dan kayak gimana transformasi kereta api gitu.
Itu tuh 2 contoh bagaimana masyarakat diarahkan menuju tujuan yang sama pada saat-saat tertentu. Dan itu masyarakat bisa kok. Jadi kan ada banyak yang bilang perubahan perilaku itu sulit gitu ya. Tapi kereta api menunjukkan bahwa perubahan perilaku itu bisa selama ada instrumen-instrumennya gitu kan. Dan COVID juga sama. Kita ya lumayan bagus lah ya negara kita waktu COVID itu kan vaksin, angkanya segala macam itu lumayan bagus. Dengan negara yang besar dan kepulauan itu ternyata bisa. Jadi sebenarnya juga tentang sense of urgency kita untuk mengarahkan sama seperti dulu ketika COVID kan kita merasa ada urgency banget nih. Kayaknya polusi ini pemerintah udah mulai, tapi masyarakat gue rasa nggak semua juga betul-betul aware gitu. Ya kita kan yang conscious banget lah, tapi seberapa banyak yang conscious gue nggak tahu terkait fakta itu gitu. Tapi efeknya apa nih? Kayak maksudnya untuk orang kayak gue nih, gue jujur aja gue privilege. Gue naik mobil tiap hari gitu kan, dan gue mungkin berkontribusi nih terhadap polusi di Jakarta. Tapi itu pun gue nggak menghirup udara, maksudnya kalau misalnya dibandingin sama para pekerja yang harus naik KRL, naik kereta segala macem, kemungkinan mereka menghirup udara itu kan jadi lebih besar nih dibanding orang kayak gue nggak tahu. Dengan nggak juga sama aja. Jadi sebenarnya pada saat kita bicara lingkungan lagi-lagi, apalagi udara gitu ya, dia transboundary nggak ada misalnya nggak ada kelas. Misalnya dulu haze yang kebakaran hutan itu nyampe Singapura, nyampe mana-mana kan sama aja sebenarnya. Jadi dan kalau di indoor sama di outdoor misalnya lebih jelek di outdoor pada saat itu, tapi kan nggak ada juga saat-saat di mana outdoornya bagus sehingga indoornya bisa diganti gitu ya. Jadi semua solusi harus diambil, nggak usah tunjuk-tunjukkan ini salah siapa duluan gitu ya, tapi itu harus. Terus kalau misalnya ditanya siapa yang akan terkena apa, yang paling penting itu sebenarnya anak-anak sih. Jadi efek yang paling kerasa tuh di anak-anak dan lansia. Jadi kelompok rentan ini yang paling yang akan paling terkena tuh dengan ini. Karena satu, daya tahan tubuh lansia dan anak-anak itu paling kecil, paling sedikit gitu ya, paling rendah. Jadi mereka yang akan kena duluan. Karena itu solusi-solusi misalnya orang kerja disuruh WFH gitu ya, itu kan solusi di transportnya ya. Tapi apakah pada saat mereka WFH, terus mereka jadi nggak pergi kemana-mana atau tetap stay di rumah? Itu kan jadi pertanyaan. Solusi uji emisi misalnya itu memang juga salah satu cara penegakan hukum, tapi agak terlambat kan sekarang. Cuma ya tadi karena ini bencana gitu, jadi ya oke deh semuanya di ini. Tapi anak-anak tetap sekolah, nah itu harus dipikirin. Katanya ada mulai kapan gitu anak-anak akan dibilang PJJ ya, pelajaran jarak jauh, dan itu menurut gue yang benar tuh, karena kita harus lindungi tuh anak-anak itu yang paling rentan. Tapi lu setuju nggak sih solusi WFH yang sekarang lagi coba digagas? Itu tadi, jadi WFH itu dengan catatan yang dikasih WFH itu nggak kemana-mana, nggak menggunakan transportnya, jadi itu akan mengurangi Iya sih. Kalau mereka pergi jalan-jalan juga buat apa gitu. Jadi WFA bukan H gitu kan? Iya, jadi nggak, WFA-nya kalau di luar ini nggak apa-apa, karena kan ini terjadi di Jabodetabek nih gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka malah jalan-jalan di sekitar rumahnya misalnya, tapi masih menggunakan kendaraannya, kecuali dia pakai non-motorized vehicle misalnya gitu, sepeda atau atau jalan kaki, ya atau yang listrik gitu, oke lah, dia akan mengurangi sedikit dari apa yang sekarang kita alami ini. Tapi gimana ya, gue lagi kepikiran nggak tahu sih, gue mikir secara short term ya memang kayak gue setuju sama yang lo bilang, kalau emang harus dilakuin yang aneh-aneh dulu, at least harus ngelakuin sesuatu dulu kan dibanding kayak nggak ngelakuin apa-apa. Tapi menurut lo bisa nggak sih kita ngatasin persoalan ini? Karena gue lihat kayaknya Cina cukup bisa gitu. Ya gue lihat masih polusi juga sih, cuma ada beberapa cara yang gue lihat mereka secara efektif mampu mengurangi polusi udara. Menurut lo kita bisa nggak, Jakarta bisa nggak sih ngelakuin ini? Walaupun mungkin nggak ada waktu dekat ya. Bisa. Jadi ya itu tadi dengan transformasi kereta api, dengan waktu kita menangani COVID, sebenarnya kita mampu. Tapi pertanyaannya mau atau enggak. Instrumen hukumnya udah ada tuh. Jadi Perda Persampahan misalnya untuk nggak bakar sampah itu dari tahun 2008 gitu. Jadi sebenarnya udah lama gitu kan. Tapi penegakan hukumnya kurang. Kita lihat di mana-mana orang masih bakar sampah. Nah, itu penyebab yang lumayan loh. Dia sekitar 11% kalau nggak salah. Nah, terus transportasi itu kan sistemik. Jadi memang harus kendaraan listrik tapi yang mass. Yang misalnya Transjakarta listrik gitu ya, yang udah dimulai sekarang, tapi lebih banyak. Nah, cuma masalah kita, tata ruang kita itu kan antara pusat-pusat kegiatan itu jauh-jauh.
Jadi lo akan sangat nyaman untuk mengendarai mobil karena ya lo misalnya Iya. ngantor di sini, Emang bener-bener gak walkable banget kotanya. pasar di sini gitu. Jadi bener-bener terpecah semuanya, nggak dalam Nggak integrated satu. ya? Iya, itu dia. Jadi antara transportasi dengan pusat-pusat kegiatan yang akan dikunjungi orang itu nggak integrated. Jadi itu yang membuat jadi orang akan sangat nyaman punya kendaraan pribadi gitu. Tapi Bro Gorba, gue kalau mau tanya sama lo nih sebagai kita ini semua, perlu nggak kita pakai masker lagi sekarang? Sama seperti COVID dulu, perlu nggak kita pakai masker? Karena udara yang kita hirup udah nggak sehat. Ini pertanyaan menarik. Jadi masker itu nggak semua masker sama. Jadi kan yang jadi masalah kita adalah PM 2,5 ya. Itu adalah debu yang berukuran 2,5 mikron. Jadi sekitar kalau nggak salah 14 kali lebih rambut kita dibelah 14, segede gitu. Gila Nah, juga. pertanyaannya adalah apakah masker lu mampu menahan si PM 2,5 ini? Itu masker yang Karena bisa itu partikelnya kecil banget. cuma masker debu yang dipakai oleh orang-orang konstruksi. Jadi ada jenis-jenis masker tertentu lah. Kalau di kita mungkin setara dengan N95 misalnya gitu, yang bisa memang untuk itu. Tapi itu akan membantu kalau misalnya dirimu memang ini. Tapi kalau misalnya kita cuma pakai masker-masker yang biasa, sebenarnya sama Jadi ini. nggak usah. Mending nggak usah. Makanya gue juga dari kemarin bini gue sih yang ngingetin gitu, pakai masker gitu, nggak usah, percuma maskermu kayak gitu. Kalau Kecuali masker kita yang pakai N95 yang serius ya banget. N95 atau dust yang bener-bener ini. Tapi situasinya jadi kayak ini, kayak Chernobyl gitu ya. Kalau istilahnya kayak ada sesuatu nuklir gitu kan. Padahal ya tapi ini bencana. Iya, Jadi ini kalau bencana, misalnya lu memang punya asma, punya penyakit-penyakit bawaan gitu, ada baiknya tetap dipakai. Dan air purifier di dalam ruangan. Di Penting. mobil air purifier kalau mau. Lu beli air purifier yang khusus buat mobil. Nah, jadi kalau tadi lu bilang si partikel debu itu sangat kecil dan bisa masuk ke kita gitu ya. Bisa dibilang nggak sih kita sekarang sehari-hari kayak ngehirup rokok terus? Ya. Udah ngehirup rokok, kalau misalnya ada orang yang merokok di sekitar kita tambah parah dong ya. Gila banget nih cancerous. Iya, terus menerus. Jadi benar-benar karena ya udara tuh kan kita Kita hidup kalau kayak kita nggak bisa nggak gitu. ngirup udara ya kita mati gitu kan. Jadi benar-benar ya literally ini harus harus dilakukan sama kayak COVID gitu kan. Nggak akan ada yang selamat selama semuanya selamat. Jadi nggak akan ada yang selamat selama seluruh wilayah ini bebas dari dari polusi ini. udara. Jabodetabek. Nah, ini punya pertanyaan menarik nih, agak politis sedikit nggak apa ya? Kita dari tadi Boleh udah- dong. bahasannya udah sangat substantif Bro Gorba. Sekali-sekali kita politis sedikit gitu. Menurut Bro Gorba gitu ya, harus nggak sih nanti kandidat calon presiden kita itu berbicara masalah lingkungan, berbicara masalah polusi udara? Kalau ditanya harus, mungkin harus lah ya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah kira-kira ketiga calon yang kan sekarang yang lagi top 3 calon lah ya, mampu nggak berbicara soal ini? Bisa nggak menawarkan solusi atas persoalan ini? Dari yang udah Bro amati. Ini pertanyaan menarik, jebakan dan ini ya. Tapi jujur langsung. Bagi teman-teman yang pecinta lingkungan gitu ya, kita tuh udah bener-bener ya udah siapapun, tapi harus punya kompetensi itu. Maksudnya tadi kata kuncinya Samara bilang bahwa sense of urgency gitu. Kenapa saat ini kita udah nggak pernah lagi nyebut perubahan iklim, kita sebut krisis iklim gitu, agar sense of urgency itu terbangun. Jadi siapapun pemimpin itu memang dia harus punya sense of urgency, terus dia punya kemampuan untuk menegakkan hukum. Karena sebenarnya kalau misalnya solusinya nanti hukum lagi tuh enggak. Ini solusinya di tingkat praktikal gitu. Terus dia harus punya juga pada saat COVID itu menarik ya. Bukan hanya negara ini, tapi ngomongin politik dan urusan-urusan yang butuh butuh kekompakan satu negara itu, kita butuh benar-benar sosok yang bisa merangkul semua kalangan. Jadi nggak akan misalnya kalau di COVID itu contohnya kayak anti vaksin gitu. Anti vaksin ini kan kadang-kadang berkorelasi dengan kubu polarisasi politik gitu. Jadi kita butuh pemimpin yang memang bisa diterima di seluruh kalangan, nggak ada polarisasi untuk masalah lingkungan paling nggak. Jadi pemimpinnya memang ya harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat gitu ya. Dia punya kemampuan untuk menegakkan hukum yang kuat, dia punya ketokohan di masyarakat gitu, masyarakat dengerin dia sehingga masyarakat memang mau melakukan yaitu tadi solusi-solusi yang memang dia pikirkan bisa ini atau yang dipikirkan oleh akademisi gitu. Karena
sama seperti COVID, persoalan lingkungan itu kalau kita nggak dengerin akademisi, solusinya pasti aneh-aneh. Iya. COVID kan waktu awal dia Masih trial and trial and error, dan politisi ini coba dengan segala cara, dia harus dengerin akademisi. Gitu. Kalau untuk lingkungan juga sama, akademisi ini harus didengerin karena persoalan lingkungan ini kadang-kadang site spesifik, Samara. Jadi kita nggak bisa pakai mentah-mentah penelitian dari negara lain masuk ke kita karena ada faktor yang nggak Nggak ada di negara itu yang nggak ada kita negara itu miliki. ada di sini gitu. Ekosistem tiap negara kan beda-beda dan itu relate dengan semua lingkungan itu. Bro, kira-kira kalau misalnya di Indonesia punya partai hijau relevan nggak sih? Atau harusnya isu-isu lingkungan itu diperjuangkan di tiap partai? Partai hijau itu ada. Ada, tapi maksudnya Non relevan apa nggak? parlemen, non pemilu. Jadi Dia nggak emang ikut hanya ada sebagai alternatif pemberi diskursus. Bukan Iya, paham. jadi lebih mirip NGO akhirnya, Iya. ya. Jadi belum mirip NGO dan Tapi kalau autokritik. partai yang ada di parlemen, gitu, yang akan ada di parlemen, kalau itu kan jadi lebih mirip NGO ya, tapi partai politik yang memang berfungsi seperti partai politik gitu. Perlu ada nggak sih di Indonesia, atau sebenarnya itu emang sebuah isu yang harus diperjuangkan oleh setiap partai? Kalau kita ngomong krisis, maka udah nggak bisa lagi. Jadi di prinsip di lingkungan memang itu akan ini ya. Kalau SDGs itu di ujungnya itu memang kolaborasi yang kita butuhkan. Jadi memang betul-betul harus semua orang melakukan itu. Bisa jadi nggak bisa partai ini doang, partai ono doang gitu. Ini benar-benar ini. Karena itu memang sistemik yang harus kita lakukan. Jadi ini kita sepakati bersama, misalnya undang-undang keadilan iklim misalnya gitu ya. Itu harus didorong oleh semua partai. Menurut gue sih. Jadi nggak bisa ya segmented, Atau nggak paling nggak kita bikin faksi misalnya. bikin vaksin. Sama kayak Kayak persoalan kaukus. kaukus kayak yang kaukus. perempuan, Iya. persoalan perempuan dan anak gitu ya. Kita bikin kaukus yang bisa melibatkan banyak partai. Kira-kira capres-capres kita ini yang sekarang muncul di permukaan bisa nggak menyelesaikan persoalan polusi udara? Kalau kita bedah satu-satu sih, gue lihat nyari semuanya punya kompetensi ini ya, kompetensi apa? Ya ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Tapi paling enggak untuk mengkoordinasikan, misalnya Pak Ganjar dengan dia pernah jadi gubernur Jawa Timur kan, memang gubernur itu kan Jawa Tengah, koordinasi Jawa ya. Hah? Gubernur Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Lo bilang Tadi Jawa gue Timur. bilang apa? Jawa Timur. Oh Nggak sorry, apa-apa. salah. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi dia kan gubernur itu levelnya koordinasi lah ya. Iya. Karena kan yang punya wilayah itu kan lebih ke ke ininya ya, ke bupati wali kota gitu Yang kan. ribet di bawahnya. Iya, yang ribet di bawahnya. Nah, menurut gua itu calon tuh untuk jadi untuk ini. Tapi ya perlu dilihat, memang di wilayah dia juga ada ada abrasi yang gitu yang nggak works juga tuh gitu ya. Terus kalau kita misalnya melihat Pak Prabowo, dia pernah memimpin skala nasional karena sekarang jadi ini kan menterinya Pak Jokowi. Ya kita lihat bahwa dia harus bisa menggerakkan itu, dan misalnya penegakan hukum mungkin dia bisain karena dia berasal dari militer misalnya gitu ya, dia bisa lebih keras untuk penegakan hukum gitu-gitu. Nah itu jadi menurut gua punya potensi lah, ada potensi ke situ dan memang harus didorong karena kalau enggak ya krisis. Nah, itu gimana? ini menariknya. Karena gue tuh percaya capres itu ya mereka pasti punya gagasan, punya visi misi dan lain-lain. Tapi mereka tuh juga adalah orang-orang yang pasti sangat mendengarkan kemauan market gitu kan. Kemauan publik untuk apa yang mau publik dengar. Gue masih ngerasa terlepas dari rame-rame soal polusi, beberapa minggu terakhir lah, masyarakat kita tuh overall belum terlalu aware dengan isu ini. Kenapa sih mereka nggak begitu menganggap penting isu ini? Kayak misalnya kita bandingin sama COVID ya. Mungkin karena COVID sangat berdampak terhadap semua lini kehidupan kita, orang ya sangat peduli terkait apa saja yang dilakukan, dibicarakan terkait isu ini gitu. Tapi kan isu polusi ini sama sebenarnya urgensinya saat ini gitu. Ini kan kayak lebih kayak silent killer juga gitu sebenarnya kan. Tapi kenapa masyarakat kita nggak memiliki urgensi yang sama gitu? Karena kan gue selalu percaya urgensi itu nggak bisa hanya dari elit gitu, tapi juga harus dari masyarakat. Gue gue akan ngomong agak filosofis di Samara. Tapi menurut gue kita saat ini itu udah hilang keterikatan dengan alam. Maksudnya gini, orang yang hidup di zaman dulu akan sadar betul fungsi pohon sebagai peneduh misalnya gitu ya. Jadi mereka kalau mau teduh tuh ya udah kita berdiam di bawah pohon gitu ya, kita akan teduh. Nah, yang sekarang ini tuh bener-bener misalnya mengandalkan AC gitu kan ini. Nah jadi mereka merasa bahwa semua yang ada di alam ini bisa dimodifikasi. Padahal modifikasi alam itu cuma dalam skala kecil. Contoh ya, banyak sekali dalam video-video gue membahas polusi udara itu yang bilang bahwa itu nggak bisa kita bikin hujan buatan misalnya gitu. Lagi-lagi kalau kita bicara soal alam itu kita nggak bisa nggak bisa bener-bener take control atas alam gitu. Nggak bisa jadi playing God, nggak bisa jadi Tuhan. Bahwa kalau misalnya kita mau bikin hujan buatan itu cuma menginduksi awan yang sudah terbuat.
kalau nggak ada awannya nggak bisa gitu. Dan itu kalau dari sisi politis misalnya, politik anggaran itu gimana pertanggungjawabannya kalau tiba-tiba hujan buatan itu gagal dan anggarannya sangat besar gitu. Jadi karena kita udah punya AC di rumah masing-masing, punya kipas angin, kita menganggap oh kalau masalah-masalah begini tuh bisa diatasi dengan yang seperti itu. Kalau sungai kita kotor, toh air minum kita tetap baik karena kita punya solusi untuk alam. Tapi nah itu air purifier aja nggak bisa nih ngambil karena ini masalah transboundary yang benar-benar. Jadi kita kehilangan tuh sense bahwa kita ini bergantung pada alam. Ternyata pada saat kemarau nggak hujan bukan cuma kekeringan dan paceklik, misalnya bukan cuma masalah pangan gitu, tapi ini masalah polusi juga akhirnya jadi menyeruak. Kalau partai yang sekarang menaungi Bro Gorban nih PSI, sikap PSI secara spesifik terkait polusi udara ini apa, Bro? Itu jelas ya, makanya gue suarain terus-terusan bahwa kita mendukung misalnya undang-undang keadilan iklim untuk itu, dan kita minta memang saat ini ya tadi nggak ada lagi kalau di birokrasi itu kita sebutnya ego sektoral, ego sektoral antara Jakarta dengan Banten dengan Jawa Barat gitu, karena ini tiga provinsi yang kena gitu, dan ada kota-kota juga di dalamnya yang yang turut kena gitu, itu harus ada solusi bersama. Nah waktu itu dulu gue pernah menyampaikan undang-undang metropolitan, kalau nggak salah lu juga tuh hostnya. Oh gitu. Waktu itu udah lama banget, 5 tahun yang lalu. Mungkin kali ya. Nah itu juga sama. Intinya segimana caranya kerjasama gitu. Jadi memang penting banget kerjasama antar kementerian lembaga ini. Dan kalau kita sih langsung gerak, kenapa kita bikin berapa kali acara buser sampah misalnya. Jadi banyak banget TPS-TPS liar di kota-kota kita, Samara. Nah itu kalau lu misalnya lu punya tanah tapi nggak lu liatin gitu, tiba-tiba orang pada buang sampah di sana, solusi lu apa? Lu pasti akan bakar gitu, karena ini bukan sampah gue mau bayar untuk orang untuk bersihin juga males gitu kan. Nah akhirnya kita coba PSI gerak untuk bersihin itu di masyarakat, membangun kesadaran di level bawah. Tapi lagi-lagi PSI partai non parlemen 1,89% di 2019. Jadi ya gaung kita juga nggak akan kuat. Kita butuh memang tadi semua partai lagi ngomongin ini nih gitu. Sama-sama bareng-bareng yang punya, apalagi yang partai-partai yang punya tupoksi di situ ya. Yang menterinya apanya gitu memang benar-benar menaungi bidang itu. Bro, kita mau masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah segmen di mana netizen tanya-tanya. Oke. Jadi nanti Bro Gorban akan jawab beberapa pertanyaan dari netizen. Masuk ke segmen kedua. Bro, ini ada 3 pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama, pemerintah harus bikin kebijakan kayak gimana untuk menghilangkan polusi udara? Tadi sebenarnya baik dijawab, tapi mungkin sekali lagi Bro Gorban secara singkat. Oke, kebijakan pertama tentu tentang energi ya. Tentang energi kita minta gimana energi terbarukan. Karena ini kan ya sama juga, maksudnya hanya mempercepat plan yang udah ada. Plan kita kan di 2050. Kalau misalnya Jakarta dan Jabodetabek bisa mulai duluan, karena memang di sini yang terparah. Kita nggak tahu sampai 2050 itu kan masih agak lama. Berapa kali lagi El Nino bakal ada dan kemarau panjang bakal ada, kita nggak mau polusi yang sekarang terulang lagi gitu. Jadi memang pemimpin-pemimpin selanjutnya yang membawahi Jakarta pasca IKN misalnya gitu, harus memang punya solusi benar tentang sumber energi lah di situ. Yang kedua transportasi sih, yang tadi gue bilang juga bahwa Jakarta itu udah paling integrated lah se-Indonesia, tapi itu belum cukup gitu. Harus lebih integrated lagi supaya benar-benar orang itu nyaman betul-betul berkendara dengan transportasi massal, dan tata ruangnya itu benar-benar harus seamless gitu dengan kota-kota di sekitarnya yang sebenarnya menyumbang orang-orang yang pergi ke Jakarta. Jadi kan Jakarta ini kan kalau siang agak lebih banyak populasinya daripada malam gitu kan. Nah itu memang ya tata ruangnya harus inilah. Dan kesempatan IKN pindah itu ya Jakarta bisa bebenah. Karena kan ada banyak, harusnya ada banyak ruang kosong yang bisa digunakan. Ya. Tapi sebenarnya ini pertanyaan kedua bagus, ini pertanyaan gue juga sebenarnya. Emang pemerintah tuh seberapa peduli sama isu lingkungan atau baru-baru ini aja? Nah, jadi tadi market lagi-lagi ya kalau misalnya ini ya, market driven governance misalnya. Nah ini aku pikir sih dengan adanya krisis ini gitu ya, terus agak masif juga oleh banyak influencer, masyarakat yang menyuarakan. Contoh kayak di Tangsel kemarin ada yang ISPA, terus dia nyalahin TPS liar yang selalu membakar sampah, akhirnya pemerintah Tangsel turun untuk nyegel semua dan melarang pembakaran sampah dimanapun. Jadi mereka kayak keliling-keliling gitu untuk untuk menyetop pembakaran sampah kalau misalnya terjadi. Itu kan biasanya jam-jamnya antara pagi hari
dan sore hari jam 3-an gitu ya. Jam-jam segini lah. Nah, jadi memang itu yang akhirnya pemerintah concern pada saat ya mau nggak mau ada titik kritis gitu, ada kritis dan tapi era ini kan era netizen ya. Maksudnya influencer itu bisa benar-benar gerak, masyarakat bisa gerak, teman-teman semuanya bisa gerak untuk membuat ini jadi kritis. Ya, ya. Setuju sih. Jadi artinya memang ya masyarakat juga punya peran di sini. Dan mungkin ini bisa menjawab pertanyaan nomor 3 nih bro. Tapi ya mungkin jawab aja lagi. Nanti ngamuk kalau nggak dijawab. Hal apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bantu ngurangin polusi udara? Mungkin 2 hal bro, apa aja yang kira-kira doable gitu, cepat gitu bisa dilakukan? Yang paling ini yaitu tadi ya, menurut gue bakar sampah. Bakar sampah. Itu harus banget kalau nemuin tetangga-tetangga yang masih bakar sampah gitu, diedukasi atau dilaporin gitu. Karena sebenarnya di undang-undang itu ada ancaman pidana, Sam. Ada ancaman pidana untuk untuk pelaku pelanggaran itu, buang sampah sembarangan, bakar sampah gitu. Karena ya itu yang paling yang paling besar. Dan yang kedua adalah transportasi tadi. Jadi dirimu nih yang paling kena juga. Bukannya ini, tapi gue ikut berkontribusi lah kasarnya. Memang harus, ya kita harus mulai dengan tentunya setelah sistematisnya dibenahi itu, kita membangun appeal, membangun keinginan kita, transportasi publik gitu. Ya kalau misalnya di Jakarta tuh yang udah enak banget kan MRT misalnya gitu. Oke, kita naik MRT yuk gitu ya. Kalau misalnya memang bisa dijangkau dengan MRT gitu ya. Kalau dari kantor mau makan siang, oke MRT-an aja deh, atau busway-an aja gitu ya. Jadi kita nggak butuh juga orang-orang yang memang harus strict banget semuanya nggak boleh ada polusinya. Tapi kalau kita bisa kurangin sedikit itu akan sangat membantu dalam jumlah banyak. Iya. Jadi bakar sampah, transportasi publik. Bro Gurba, thank you udah datang sini, udah ngasih pemahaman buat kita soal isu lingkungan dan betapa bahayanya polusi udara. Karena menurut gue soal isu polusi udara dan isu lingkungan ini semakin baik dibicarakan semakin bagus. Karena again, market driven governance gitu. Thank you bro, thank you udah datang. Dan thank you udah pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang apapun yang mau tahu. Komenin deh soal di komisi.co. Pokoknya jangan lupa komentar-komentar yang kalian berikan tuh selalu kita baca gitu kan. Dari mulai kita mengundang yang serius-serius kayak Bro Gurba, yang aneh-aneh kayak Ari Putra, atau yang aneh-aneh lagi kayak Aldi Taher, kita selalu membaca komentar-komentar kalian. Thank you.